Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Tentunya dengan tema-tema yang selalu berbeda setiap harinya. Tema yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang yayasan. Karena saat ini sedang banyak sekali klien yang masuk pada kantor jasa akuntan saya ini adalah yayasan. Walaupun memang banyak juga klien dari perusahaan maupun pribadi juga. Saya akan bahas 8 permasalahan pengelolaan keuangan yayasan yang harus dihindari oleh teman-teman bila menginginkan yayasannya tetap berdiri dan bisa eksis ke depannya. Penasaran seperti apa? Jangan skip video ini ya, like, komen, dan subscribe YouTube saya supaya saya bisa lebih semangat lagi membagikan informasi yang bermanfaat lainnya secara gratis kepada teman-teman. Permasalahan keuangan nampaknya menjadi hal yang selalu serius baik bagi organisasi bisnis maupun non-laba. Karena ini merupakan peranan penting dan kunci utama membiayai hidup dan kehidupan yayasan agar tetap eksis dan bertahan. Video ini akan saya bagi menjadi 2 chapter. Yang pertama, permasalahan yang sering dihadapi yayasan. Permasalahan pertama dan mungkin saja pernah terjadi di yayasan teman-teman adalah kekurangan dana. Yayasan memerlukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Banyak yayasan yang mengalami kesulitan dalam mencari sumber dana yang memadai sehingga kegiatan yang direncanakan tidak dapat terwujud. Permasalahan kedua adalah kurangnya pengelolaan keuangan yang baik. Semua orang mungkin saja menganggap dirinya bisa mengelola keuangan, tapi apakah cara mengelolanya itu sudah benar? Atau apakah sudah transparan dalam penggunaan dana dan sudah adakah pengawasan dalam pengelolaan keuangannya? Yang ketiga, tidak adanya diversifikasi sumber pendapatan. Artinya adalah yayasan yang hanya mengandalkan 1 atau 2 sumber pendapatan sering mengalami kesulitan jika salah satu sumber pendapatannya tersebut mengalami masalah. Yang keempat, ketergantungan pada donatur tertentu. Beberapa yayasan hanya bergantung pada donor tertentu dan mengalami kesulitan jika donor tersebut mengurangi atau menghentikan dukungan keuangannya. Yang kelima, pengelolaan keuangan yang tidak tepat sasaran. Yayasan sering menghadapi permasalahan dalam pengalokasian dana untuk program-program yang tidak efektif atau kurang tepat sasaran. Yang keenam, kurangnya pengawasan dan pertanggungjawaban. Banyak yayasan yang tidak menyajikan pertanggungjawabannya dengan benar seperti hanya melaporkan terkait pemasukan dan pengeluaran saja tanpa adanya penyusunan laporan keuangan program serta organisasi. Yang ketujuh, kurangnya SDM dan bahkan minimnya pengetahuan dan pengalaman membuat permasalahan keuangan yayasan semakin kompleks. Lalu, bagaimana solusi yang bisa dilakukan yayasan untuk atasi 7 permasalahan tadi? Chapter 2 ini cara atasi 7 permasalahan yayasan. Yang pertama, sebenarnya ada banyak cara untuk memperoleh dana agar yayasan tetap bisa berjalan. Seperti bisa melakukan kampanye melalui media sosial, melakukan webinar untuk memperkenalkan yayasan pada masyarakat luas, bisa mengkaryakan aktivis yayasan untuk berkreasi dan menjual merchandise untuk mengumpulkan dana atau disebut dengan fundraising, serta mengadakan event online lainnya yang dirasa memiliki budget paling minim yang bisa mendatangkan dana. Yang kedua, kurangnya pengelolaan keuangan yang baik dapat menyebabkan yayasan runtuh perlahan apabila sampai tidak adanya transparansi dana yang membuat riskan terjadinya penyalahgunaan dana. Maka dari itu harus aware dalam transparansi keuangan. Yang ketiga, harus melakukan diversifikasi pendapatan. Cara ini bisa dilakukan dengan tips saya yang pertama tadi teman-teman. Kita bisa lakukan fundraising dengan berbagai cara. Yang keempat, ketergantungan pada donor tertentu memang agak sulit bagi yayasan untuk berkembang. Maka dari itu, cobalah untuk menarik donor lain bisa dengan membuat image atau citra yang bagus, kampanye online, dan membuat pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga dengan benar dan tepat, maka donor lain tentu akan tertarik mendonasikan dananya tanpa khawatir dananya diselewengkan.
Yang kelima, pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran. Wah, ini nih ya teman-teman yang sering terjadi, gak dapat dana bingung, dapat dana banyak makin bingung juga pengalokasiannya. Makanya kita perlu melakukan pengelolaan keuangan yang tepat agar tujuan dari yayasan dan donatur dapat tercapai dengan maksimal. Yang keenam, kita harus menyajikan pertanggungjawaban dan pelaporan baik secara program maupun lembaga dengan baik sesuai dengan aturan. Selain membuat citra bagus, hal ini juga bisa menjadi bahan refleksi dan evaluasi ke depan bagi yayasan yang akan bertumbuh. Makanya jangan sampai tidak punya laporan keuangan organisasi ya teman-teman. Yang ketujuh, semua hal tadi akan bisa tercapai apabila SDM support pengetahuan mengenai keuangan dan pengelolaan dananya. Namun, bagaimana jika SDM tidak mendukung? Maka dari itu, SDM yayasan harus mau berpikir growth mindset untuk belajar hal-hal baru di luar zona nyaman mereka, agar keberlanjutan yayasan bisa berjalan terus. Going concern-nya bagus. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe agar saya makin semangat bagikan informasi bermanfaat lainnya untuk teman-teman. Salam sehat dan salam growth mindset.